Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. NIM saya 1955201118. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ujian yang saya buat. Di mana ujian saya mengambil kode yang D, di mana NIM saya genap. Di sini saya membuat database terlebih dahulu untuk mata kuliah, dosen, jadwal, kelas. Ini saya telah membuat databasenya. Langsung saja kita lihat ke localhost-nya. Nah, inilah contoh database yang sudah saya buat dan saling berelasi. Saya memberikan nama databasenya UAS PBO, dan di dalam UAS PBO terletak ada tabel dosen, tabel jadwal, tabel kelas, dan tabel mata kuliah. Di mana di antara empat tabel tersebut saling berhubungan atau saling berelasi, di mana pada tabel mata kuliah kode M ini sebagai primary key, di tabel dosen NIDN sebagai primary key-nya, dan di tabel kelas ada kode K sebagai primary key-nya. Nah, berhubung atau berelasi dengan tabel jadwal, di mana tabel jadwal itu memiliki primary key tahun ajar dan memiliki foreign key kode M yang berhubungan dengan tabel mata kuliah, kode K yang berhubungan dengan kode kelas sebagai foreign key-nya, dan NIDN berhubungan pada tabel dosen yang sebagai foreign key-nya. Di tabel dosennya NIDN-nya sebagai primary key-nya. Nah, di sini tabel tersebut telah memiliki isi yang saya isi sendiri. Sebagai contohnya, untuk menampilkan hasil data ke dalam PHP-nya nanti. Sudah ada datanya di sini. Nah, kita lanjut ke tampilan PHP yang telah saya buat, di mana informasi A tersebut untuk menampilkan kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, NIDN dosen, nama dosen, kode kelas, dan nama kelas. Nah, di sini sudah tampil, dan informasi B untuk menampilkan tahun ajar, semester, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode kelas, nama kelas, NIDN, dan nama dosen. Untuk yang soal ketiganya ada informasi jadwal per tahun ajarnya. Jadi di sini kita untuk membuat fitur pencarian melalui atau mencari data dari dalam database. Di sini hasil pencariannya belum kita ketik. Tadi saya buat preview untuk menampilkan seluruh datanya. Jika dia tidak ada yang dicari, maka tampilan yang diminta akan menampilkan semua datanya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk menampilkan data untuk tahun ajar 2023. Nah, kita langsung cari. Akan keluar hasil pencarian tahun ajaran 2003 itu ada semester, kode matkul, nama mata kuliah, nama dosen, NIDN, kode kelas. Di mana hasil pencarian tahun ajaran 2003 itu yaitu pada semester 4 kode mata kuliah 11, nama mata kuliah pemrograman berorientasi objek, dan nama dosennya Pak Taslim MKom, NIDN-nya 2323, kode kelasnya 1. Oke, kita cek betulkah atau tidak pencarian dari hasil tahun ajaran 2023. Kita cek saja di informasi B, 2023 semester 4 kode mata kuliah 11 betul, nama mata kuliah pemrograman berorientasi objek, dan nama dosennya Pak Taslim MKom, NIDN Pak Taslimnya 2323, kode kelasnya 1. Oke, benar. Lalu kita tes mencari tahun ajaran yaitu 2022. Review. Nah, akan keluar semester 4 12 basis data, nama dosen Khairul Anwar Eskom MKom 2424, dan kode kelas 2. Oke, kita lanjut. Saya akan melihatkan coding yang saya buat. Nah, di sini terlebih dahulu saya membuat koneksinya. Koneksi PHP tersebut berguna untuk menghubungkan
PHP atau HTML tersebut kepada MySQL atau database yang kita buat di PHP MyAdmin tadi, di mana PHP MySQL Connect yaitu localhost root dengan terus dilanjutkan dengan nama database-nya yang kita buat tadi. Nama database yang kita buat adalah uaspbo. Boleh kita lihat kembali uaspbo. Lanjut ke indeks. Indeks ini adalah tampilan HTML dan PHP yang saya buat. Di sini saya membuat CSS-nya sendiri, style-nya. Nah, lanjut ke informasi A yang saya buat tadi. Di sini saya memanggil data dalam database dengan query tersebut, select jadwal kode, semua berelasi dengan inner join. Maka yang saling berelasi tadi tabelnya kita panggil semua. Kalau hanya menggunakan select bintang form jadwal, dia tidak bakalan mau, karena akan tampil error. Jadi kita karena berelasi, script query-nya seperti ini. Sama juga ke dalam informasi B. Nah, lanjut, di dalam sini ada table kode mata kuliah untuk meletakkan data yang ada pada dalam database. Kita buatkan tabelnya sebagai kop atau kepala tabelnya. Di sini ada row ini adalah sebagai letak kolomnya yang kita panggil, yaitu ada kode M, kode mata kuliah tadi, ada SKS yang kita panggil, dan NIDN dosen dari tabel dosen yang kita panggil, nama dosennya, kode kelas dari tabel kelas yang kita buat tadi. Inilah isi dari informasi A. Lanjut ke informasi B, sama seperti informasi A, berbedanya cuman kita memanggil pada jadwalnya, tahun ajar, semester, kode mata kuliahnya, dan seterusnya. Lanjut untuk mencari mesin pencarian data yang ada dalam database. Di sini saya menggunakan metode get atau untuk menangkapnya. Actionnya di indeks akan tampil di indeks tersebut atau di home itu. Nah, lanjut ke bawah. Di sini saya menyediakan atau membuat tabel yang akan ditampilkan atau yang akan diminta, itu adalah semester, kode mata kuliah, nama dosen, NIDN, dan kode kelas. Nah, di sini mesin untuk pencariannya kita sudah membuat query-nya sama yang mengambil dalam database. Bedanya di ujungnya yaitu menggunakan where kita mencari kan sesuai tahun ajar atau sesuai yang diminta soal yang ketiga, tahun, untuk mencari sesuai tahun ajar, sesuai apa yang kita cari. Ini adalah coding untuk mendeskripsikan apa yang kita minta di dalam kolom pencarian. Terus dia memanggil datanya dari database. Kita panggil yang kita minta dari data dalam database tersebut, yaitu datanya ada data semester, data kode mata kuliah, nama mata kuliah, nama dosen, NIDN, dan kode kelas. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.